Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mewawancarai founder dari Potato Slime. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hana Distia, NPM 2101 Nama saya Anastasia Mutiarasa, NPM 210120126. Perkenalkan, nama saya Fania Amanda dengan NPM 210120101. Oke. Halo Kak Andi, selamat siang. Halo. Ya, Halo. sebetulnya kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur mau izin mewawancarai Kak Andin untuk salah satu mata kuliah kami, yaitu Psikologi Industri. Apakah berkenan? Berkenan. Ya, sebelumnya kami persilakan Kak Andin untuk perkenalan dari nama, umur, terus ada bisnis apa gitu. Silakan. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Andini Syafira, aku owner dari Potato_Slime 2, dan sekarang aku berumur 18 tahun. Ya, oke, langsung masuk ke pertanyaan ya Kak. Oke. Jadi untuk Potato Slime ini mulai sejak kapan sih didirikan? Potato Slime dimulai sejak tahun 2016 ya, jadi ketika aku kelas 1 SMP. Terus di Potato Slime ini jabatan Kak Andin sebagai apa? Owner, jadi pendiri sekaligus owner. Ya. Terus motivasinya Kak Andin untuk mendirikan bisnis ini tuh apa sih? Motivasinya karena emang dari awal aku tuh juga udah hobi banget ya mainan slime. Jadi kenapa nggak aku kembangin jadi bisnis aja? Karena kalau bisnis yang melalui hobi itu pasti kayak menyenangkan gitu kan. Ya aku jadiin dari hobi jadi bisnis kayak gitu. Jadi tugas Kak Andin apa sih sebagai founder sekaligus owner dari Potato Slime ini? Kalau aku lebih ke mikirin perkembangan Potatoes ke depannya sambil mikirin gimana promosi tiap harinya agar Potatoes selalu tetap jalan dan memonitoring kegiatan Potatoes setiap harinya. Terus bagaimana kayak peranan Kak Andin sebagai founder gitu loh untuk karyawan-karyawannya Kak Andin gitu? Nah, kalau untuk karyawan itu pada awalnya tetap kita training dulu ya sebelum masuk ke Putitus. Kita training dan kita cari yang pas gitu untuk karyawan. Dan kalau lebih ke sikap-sikapnya itu attitude-nya juga harus penting banget ya kalau di Putitus itu. Karena kan kita juga main sosmed, setiap karyawan aku juga harus tahu gimana caranya bermain sosial media karena Putitus juga jualannya di sosmed kayak gitu. Jadi harus bisa menguasai aplikasi-aplikasi yang dibuat Potatoes untuk jualan. Gitu. Oh, gitu ya. Terus sebagai founder nih Kak, gimana sih caranya Kak Andin tuh bisa memimpin mereka gitu? Sebagai founder, maaf, tolong ulangi pertanyaannya. Sebagai Jadi founder, sebagai founder gitu kan juga sebagai owner owner di Potato Slime ya, itu gimana sih cara Kak Andin untuk kayak memimpin karyawan-karyawan itu? cara aku memimpin setiap harinya mulai dari pendekatan ya, pendekatan pribadi itu harus
Relationship-nya itu bagus banget, terus komunikasi itu penting banget ya dalam dunia kerja. Jadi ketika ada permasalahan atau miss gitu di dalam pekerjaan itu, karyawan aku tuh nggak harus berani ngomong ke aku. Jadi jujur penting, terus komunikasi sih kuncinya dari antara owner dan karyawan itu komunikasi nomor satu. Jadi tidak ada kesalahpahaman seperti itu. Oh gitu ya. Uh, Terus seperti apa sih gaya kepemimpinan Kak Andin? Kalau gaya kepemimpinan aku sendiri tuh santai ya, santai tapi tetap disiplin dan tegas gitu. Kayak santai aja gitu. Terus untuk apa ya? Menurut Anda dengan gaya kepemimpinan Anda yang seperti itu tuh efektif nggak sih untuk kemajuan bisnis ini? Oke, jadi karena menurut aku efektif karena karyawan aku tuh sebagian besar range umurnya itu dari umur 17 sampai 21. Dan aku tuh melakukan pendekatan sesuai dengan umur mereka. Jadi aku karena di umur yang sama dengan mereka juga itu jadi kayak temen gitu kan. Kayak gitu. Jadi efektif banget, komunikasi itu juga lancar. Kita juga bisa membangun pertemanan dengan karyawan-karyawan aku. Gitu. Jadi antara owner dan karyawan itu tetap terjalin hubungan yang sehat gitu. Gitu. Sejauh ini gimana sih kayak kinerja karyawannya Kak Andin gitu loh di bawah kepemimpinan Anda? Kinerjanya alhamdulillah bagus banget ya. Alhamdulillah udah oke banget semua kinerjanya. Tetap mungkin nggak ada yang perfect 100%. Cuman kalau misalnya ada kurangnya itu tetap kita sebagai owner kan harus mengevaluasi. Jadi di perusahaan aku sendiri itu setiap minggu ada evaluasi dari bagian admin, packing, produksi. Jadi tetap kualitas produk kita itu tetap terjaga gitu loh. Gitu. Jadi monitoringnya itu lewat itu. Evaluasi yang dilakukan setiap minggu. Gitu. Pernah nggak sih kayak apa ya ada kayak permasalahan ada kayak hambatan gitu loh antara waktu Kak Andin sebagai pemimpin waktu memimpin mereka tuh gimana? Nah, awalnya tuh aku tuh udah mulai punya kru atau karyawan itu mulai dari sebelum umur 17 tahun kan. Dari aku sendiri itu pasti di umur segitu pasti ada masa-masa labil kayak gitu. Jadi belum sepenuhnya dewasa dan dalam proses itu tuh aku juga dibantu sama orang tua aku. Jadi kadang aku yang terlalu childish juga, masih kekanak-kanakan, ke karyawan aku gitu biasanya langsung diingetin sama orang tua aku awal-awalnya. Terus sekarang udah banyak belajar, udah let it flow aja gitu, berjalan setiap harinya dengan baik kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh ini apakah Kak Andin tuh merasa kayak apa ya sebagai pemimpin itu sudah termasuk sukses gitu loh untuk memimpin tim? Oke, kalau standar sukses aku bisa dibilang udah lumayan sukses ya, jadi belum 100% lah. Cuman aku juga harus masih banyak belajar ke depannya, banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dikembangkan dari pribadi aku sendiri kayak gitu, agar kelangsungan bisnis aku tuh bisa makin baik ke depannya. Gitu ya. Tapi kalau boleh tahu untuk Kak Andin sendiri tuh sebenarnya apa bagi Kak Andin definisi pemimpin yang baik itu seperti gimana sih? Definisi kepemimpinan yang baik itu ketika kamu bisa memahami karakteristik karyawan kamu gitu loh satu-satu. Jadi kamu tuh bisa apa ya mengkategorikan cara gimana kamu berkomunikasi gitu loh. Jadi setiap orang kan kepribadiannya beda-beda ya. Jadi kita harus memahami dulu satu-satu tuh. Karena kan kalau di aku sendiri karyawan itu bukan hanya sekedar karyawan gitu loh, tapi udah aku anggap keluarga karena mereka lah yang bikin bisnis aku sampai di titik yang sekarang. Mereka yang benar-benar ngejalanin bisnis aku tiap hari. Jadi di mata aku bukan hanya sekedar orang yang kerja sama aku, tapi udah anggap aku keluarga sendiri, udah aku anggap keluarga sendiri. Jadi aku tetap santai sama mereka, cuman mereka juga tetap disiplin gitu kerjanya setiap hari. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya.
Jadi seperti apa sih kayak indikator sukses bagi Kak Andin sebagai founder dari Potato Slime ini? Indikator sukses aku sendiri ya, aku pinginnya semua orang yang kerja di aku sekarang itu mendapatkan gaji yang lebih besar daripada sebelumnya. Terus finansialnya juga kebantu ketika kerja ke aku, pokoknya bisa membantu kebutuhan mereka semuanya. Dan semoga Potatoes kedepannya juga makin besar, makin laris, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan lagi buat semua orang di lingkungan aku yang membutuhkan pekerjaan. Itu tujuan aku sendiri itu pengen membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di lingkungan aku nih, karena banyak banget di lingkungan aku yang kena imbas dari corona, jadi banyak yang pengangguran gitu, apalagi yang baru lulus SMA, kayak gitu kan mereka juga bingung nih mau kerja di mana, harus pakai ijazah, dia juga nggak kuliah, jadi pengen gitu aku rekrut gitu, jadi mereka punya pekerjaan kayak gitu. Gitu ya Kak. Oh gitu, terima kasih ya Kak atas waktunya setelah mau diwawancara oleh kami. Semoga Potato Slime bisa sukses terus dan bisa berkembang menjadi lebih besar. Amin. Amin. Terima kasih. Dadah.